Kita akan lanjutkan belajar di komputerkit.com tentang PHP. Materi kali ini adalah pengulangan menggunakan for. Ada beberapa kebutuhan untuk melakukan pengulangan. Jadi nanti di program itu ada bagian yang dibutuhkan untuk diulang. Nah, pengulangan ini di sini kita akan membahas dengan dua macam, menggunakan for dan menggunakan while. Untuk kesempatan yang pertama kita akan menggunakan for. Kita buka Notepad++-nya, kemudian kita buat new text file, kemudian kita akan buat lat12.php. Oke. Sini kita buat PHP open, PHP close. Oke. Di dalam pengulangan ini ambil contoh, misal ada pengulangan sebanyak 5 kali. Caranya adalah for, kemudian buka kurung tutup kurung, kemudian kurung kurawal buka kurung kurawal tutup. Nah, ini perintah pengulangannya itu ada di dalam kurung. Yang pertama kita akan buat sebuah variabel, misal variabel kita beri nama i sama dengan 0, berarti dia dimulai dari 0, kemudian sampai diulang berapa kali, $i, nah ini sampai lebih kecil, oke, sama dengan 5 misal. Nah, ini. Jadi dari i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil sama dengan 5, berarti 0 sampai 5. Kemudian di sini adalah $i, kemudian plus plus. Plus plus itu artinya dia naik 1, 1, 1. Plus plus itu sama dengan $i dari 1, kemudian naik dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3. Jadi naiknya satu kali. Ini juga bisa ditulis $i sama dengan $i plus 1. Nah, ini bisa juga seperti ini. Ini sama saja. Untuk yang pertama kita akan coba $i plus plus. Oke. Kita akan buat di sini echo. Nah, echo ini yang diulang. Kita kasih titik koma, kemudian kita jalankan di sini. Kita refresh. Oke. Nah, ini ulang. Kita akan coba, kita akan tambahkan br echo supaya dia ke enter ke bawah. Oke. Br supaya setelah melakukan menampilkan ulang, dia akan enter, kemudian mengulang lagi. Nah, coba jalankan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa 6? Karena mulainya dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 0 sampai 5 itu ada 6 kali. Kalau ini kita mulai dari 1. Oke. Kemudian ini kita refresh. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Kalau mulainya dari 1. Di pengulangan itu dia akan menjalankan apa yang ada di dalam kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini. Ini yang diulang. Perintah pengulangannya ada di dalam kurung ini. Mulai variabel ini mulai, kemudian variabel sampai. Kemudian ini jalankan step-stepnya. Ini stepnya ini sama dengan, kalau ditulis ini sama dengan $i plus 1. Nah, ini stepnya. I awalnya itu 1 plus 1 disimpan di i. Nah, ini jadi 2. Awal pertama kali dia 1, kemudian setelah dia mengulang atau looping, pengulangan dengan looping juga, loop itu mengulang. Jadi dia akan mengulang lagi dari sini, naik 1, 1. Nah, coba jalankan. Sama. Jadi ini perintahnya adalah i awalnya itu 1 dia menjalankan ini. Dan pada pengulangan yang kedua, i-nya 1 ditambah 1 disimpan di sini. Jadi untuk
rumus seperti ini itu perhatikan yang sebelah kanannya saja, kanan sama dengan, karena ini adalah wadahnya. Begitu ini ditambah ini, hasilnya disimpan di sini. Prosesnya itu selalu perhatikan sebelah kanan sama dengan. Jadi ini tambah ini disimpan di sini. Bacanya bukan dari yang sini, tetapi dari sebelah kanan sama dengan, karena yang sebelah kiri sama dengan itu hanya tempat untuk menaruh hasil proses yang ada di sebelah kanan. Kalau sebelah kanannya adalah I-nya berapa? 1. 1 plus 1 sama dengan 2, disimpan di variabel I. Terus sampai ini dicek. Yang pertama ini jalankan I. Apakah I lebih kecil sama dengan 5? Iya, jalan lagi. Naik 1 step. Sampai yang kelima. 5 tambah 1, 6. Berarti nanti dia ke sini. Apakah 6 lebih kecil sama dengan 5? Tidak. Nah, karena tidak, dia berhenti. Jadi kalau iya, dia masih akan menjalankan yang di sini. Kalau tidak, pengulangannya itu akan berhenti. Sifat dari pengulangan itu ada mulainya berapa sampai berapa kali. Mulai ulang. Kemudian stepnya, langkahnya itu berapa-berapa. Ini bisa juga kita langsung tambahkan dengan 2 misal. Nah ini bisa langsung hanya sampai 3. Kenapa? Karena yang pertama 1. Kemudian apakah 1 lebih kecil 5? Ya. Nah kemudian dia lompat ke sini. Jadi jalan naik ke sini. 1 ditambah 2, 3. 3. Apakah 3 lebih kecil dari 5? Ya. Ulang lagi. Kemudian tambah 1 lagi. I-nya. Nah, yang tadi 3 tambah 2, apakah 3 tambah 2 itu lebih kecil sama dengan 5? Ya. Jalan lagi. Kemudian sampailah I itu, karena di sini sudah 5 tambah 2 lagi 7. 7 itu tidak lebih kecil dari 5, jadi dia berhenti sampai menemukan kata tidak. Nah, pengujiannya itu di sini sampai ini. Sampai. Sama dengan misal seorang guru olahraga akan menghitung. Coba kamu lari keliling lapangan 10 kali. Yang pertama dia putar 1. Apakah 1 lebih kecil 10? Iya, putar lagi. Nanti sampai dia ke 10. Apakah 10 lebih kecil sama dengan 10? Iya. Begitu masuk ke 11. Apakah 11 lebih kecil sama dengan 10? Tidak. Berarti dia sudah tercukupi atau terpenuhi. Jadi dia berhenti. Itu penggunaan dari for. Jadi pastikan Anda memahami konsep yang ada di dalam kurung ini. Ini juga bisa kalau kita ingin menampilkan nilai ulangnya, itu bisa. Misal yang saya tampilkan di sini adalah $i. Ini saya tambahkan dengan titik. Ini supaya mudah saya ganti dengan I++. Seperti yang tadi, jadi dia naik 1 step. Kita jalankan. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang ditampilkan adalah I-nya ini. I yang pertama 1, kemudian I yang kedua 2, I yang ketiga 3, dan I yang keempat 4, kemudian yang terakhir adalah 5. Hasilnya seperti ini. Ini nilai dari I. Oke. Itu penggunaan dari for. Sekarang kita akan lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Masih saya akan bahas tentang for. Terima kasih. Kita ke materi berikutnya dari computerkit.com.